Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before starting the lesson, I want one of you to lead your friends to pray. Who will lead your friends to pray? Mister. Oke, Pak, silakan. Okay, friends, before starting the lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Oke, thank you so much, Peva. Ya. Good morning, boys and girls. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Very well, thank you. Are you complete today? No. Reception? Aji. Aji, what happened to Aji? Miss. Sakit? Kita doakan ya supaya Aji lekas sembuh, kemudian bisa bergabung lagi dengan kita di pelajaran bahasa Inggris dan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Amin. Ada selain Aji? Tidak ada ya, oke. So, is there any homework for today? Apakah ada PR untuk hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. So before we are discussing about the new material, yeah, I want you to check your uniform and also your surrounding. If there is any rubbish, throw it to the rubbish bin. Oke, jadi saya minta kamu untuk mengecek kerapian pakaian dulu, mulai dari kerudung untuk yang perempuan, bajunya apa sudah dimasukkan dulu, kemudian celana, kemudian ada sampah, kalau ada sampah ya silakan dibuang ke tempat sampah. Oke, silakan boleh berdiri, please stand up. Dicek dulu sabuknya, barangkali resleting celananya ada yang belum dinaikin ya, yang habis pipis atau yang habis makan. Kancingnya belum dikancing lagi misalnya, silakan dirapikan. Kerudungnya bakal ada yang bleot-bleot ya, terus bakal ada yang masih ada ketupatnya ada di bibir ya, dibersihin dulu. Sudah? Sudah, silakan boleh duduk, sit down. Okay. Now, before we are going to discuss about new material, saya ingin kalian remind our last material. What we have learned in the previous meeting. Apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Ya. We learn about greeting card. Apa itu greeting card kemarin? Aku ucapan. What is greeting card? Oke, jadi tujuannya greeting card yang seperti kemarin kita pelajari ada untuk mengucapkan selamat bisa, mengucapkan apa? Express or wish atau mengucapkan harapan-harapan kita atau doa kepada seseorang. Kemudian juga bisa mengungkapkan rasa simpati kita ya. Jadi tidak cuma orang yang lagi bahagia saja yang kita berikan greeting card, tetapi orang yang lagi sedih atau berbelasungkawa atau teman kamu yang lagi sakit misalnya ya, bisa kamu kirimkan greeting card berupa condolence card atau get well card dan yang lainnya seperti itu. Alright, so kita tinggalkan materi yang sebelumnya ya. We are going to continue the material with the new material. The title is Prohibition, Caution, and Warning. Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal sekaligus nih. Ada yang pertama prohibition, yang kedua adalah caution, yang ketiga adalah warning. Are you ready, kids? Are you ready, kids? Okay, very good. Next, sebelum kita masuk ke dalam materi prohibition, caution, dan juga warning ya, I want to give you objective. Saya mau memberikan kamu tujuan pembelajaran dulu. Gimana tujuan pembelajaran di sini adalah hal-hal atau kemampuan yang bisa kamu capai atau kamu miliki di akhir pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian saya harapkan mampu untuk identify atau mengidentifikasi, kemudian catch the meaning atau menangkap makna, kemudian differentiate the social function atau membedakan fungsi sosial, text structure atau struktur teks, kemudian language feature atau unsur kebahasaan dari teks prohibition, caution, and warning. Seperti itu. Next,
at this picture. Silakan lihat gambarnya. I have some pictures here. Saya punya beberapa gambar di sini ya. Ada kira-kira menurut kamu ini gambar apa? Dilarang merokok. Yang kedua? Jaga jarak. Ya, dari mana kamu tahu ini jaga jarak? Ya, pakai masker. Ada ini ya. Syaratnya adalah 2 meter. Terus yang ketiga ada gambar apa di sini? Ada gambar ular apa kira-kira? Ular berbisa. Contohnya ada ular kobra. Kemudian ada tulisannya warning. Gede banget ya. Ada yang sudah tahu belum nih apa sih artinya prohibition, caution, and also warning? Ada yang tahu apa artinya prohibition dulu? Ada yang tahu? Ya, Lilin. Prohibition is larangan ya. Prohibition adalah sebuah larangan. Tahu, paham maksudnya larangan itu apa? Berarti orang tersebut tidak tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu di area atau di tempat tertentu seperti itu ya. Kalau yang caution, ada yang tahu caution itu apa? Ya. Caution is himbauan. Pernah nggak kalian lihat himbauan? Pernah. Di mana contohnya? Di rumah sakit. Terus? Di mall. Ada yang suka jalan-jalan ke mall? Angkat tangan, raise your hand. Yang suka ke mall apa? Ada yang belum pernah ke mall sama sekali? Ada? Ada. Kita kapan-kapan pergi ke mall bareng-bareng, oke? Oke. Ya kita ke mall jalan-jalan. Kalau mau nonton di CGV, ada yang suka nonton di bioskop? Ada, oke. Nonton boleh, mau belanja boleh, mau makan boleh, kita makan bareng ya. Nah contohnya kalau di mall ada himbauan apa saja kira-kira? Ada yang pernah lihat? Himbauan di mall misalnya apa? Waspada. Apa waspada apa? Waspadalah. Ayo Bang Nafi dong. Lantai basah, betul. Misalnya ada karyawan yang lagi ngepel gitu ya. Dikasih tulisan lantai basah, berarti orang harus hati-hati lewat situ karena takutnya bisa terpeleset atau jatuh ya. Bukan jatuh cinta ya. Kalau jatuh cinta, udah rasanya. Oke. Ada hati ya, jangan yang bikin sakit hati ya, yang indah-indah aja ya. Terus apa lagi kira-kira yang dimau himbauannya? Pakai masker boleh, cuci tangan. Apa? Ada misalnya pintu kaca ya, hati-hati pintu kaca dan sebagainya. Betul. Itu beberapa himbauan. Next yang ketiga, warning ya, warning dulu. Ya, warning. What is warning? Warning is peringatan. Warning is peringatan. Ada yang pernah lihat salah satu tanda warning itu di mana kira-kira? Ini Pak, Bukan di dalam Pak. Di mana? Kebun binatang. Di kebun binatang. Contohnya di kebun binatang apa? Iya, binatang buas ya. Jangan sampai ada tulisan binatang buas, kamu tangannya kayak gini. Jadi kemana? Tapi tangannya jadi umpan ya, jadi umpannya si harimau misalnya putus gitu atau bagaimana terluka dan menangis. Apa lanjutin? Jadi lagu. Gitu ya. Oke, sudah pada bisa atau prohibition itu adalah larangan, caution adalah peringatan, warning adalah caution adalah himbauan, warning adalah peringatan, betul. Nah, sekarang kita identifikasi 3 gambar ini. Mana yang which one is prohibition, which one is caution, which one is warning. Yang mana kira-kira prohibition, yang mana yang caution, dan mana yang warning. Yang prohibition dulu. Menurut kamu prohibition yang mana? Gambar 1, 2, 3 yang mana? Gambar 1, betul. Karena tadi arti dari prohibition adalah larangan. Maka gambarnya Durian tolong ya. Oke, maka gambar yang sesuai dengan prohibition adalah gambar number 1. Betul. Sekarang the second picture, gambar nomor 2. What do you think about the second picture? Is it prohibition, caution, or warning? Apakah itu prohibition,
Caution atau warning? Menurut kalian? Caution. Tadi caution artinya apa ya? Karena di sini orang-orang di tempat itu atau di area tersebut dihimbau untuk menjaga jarak. Kalau di sini keterangannya 2 meter ya berarti kamu stay away from me ya. 2 meter, kamu jauh, jangan dekat-dekat saya. Saya sudah ada yang punya, oh enggak ya? Enggak ya, bukan. Maksudnya jaga jarak biar tidak terkena virus atau penyakit ya. Contohnya di masa pandemi ini COVID-19 kan kita harus jaga jarak ya. Jaga jarak. Nah kalian kalau misalnya ada yang sakit, ada yang lagi bapil atau batuk pilek, ya dihimbau untuk jaga jarak, bukan lagi menjauhi untuk dimusuhi gitu enggak ya. Dia lagi sakit kayak gitu ya. Jangan dekat-dekat sama dia, bukan ya gitu ya. Maksudnya biar tidak tertular. Kan kita pengennya sehat terus kan? Ya nggak pengen sehat walaupun batuk pilek kan juga menyiksa ya. Jadi nggak bisa kumpul-kumpul sama teman, nggak bisa sekolah dan sebagainya. Next, gambar yang ketiga, the third picture. Ada gambar apa nih? Binatang tadi, ular. Ada taringnya, kemudian kemungkinan atau kalian sudah tahu gambar ular kobra ini berarti ular kobra yang berbisa. Artinya warning. Otomatis sudah pasti kita sebut ini adalah warning atau peringatan. Kalau ada peringatan semacam ini ya, berarti kalian juga harus waspada dan be careful atau berhati-hati. Barangkali kamu dipatok ular ya, dipatok ular tersebut atau di daerah tersebut rawan adanya ular berbisa, atau mungkin juga bisa di sebuah laboratorium yang lagi meneliti seekor ular yang berbisa juga punya tanda seperti ini. Artinya adalah orang yang ada di lingkungan tersebut harus berhati-hati. Begitu, do you understand? Yes. Is my explanation understandable? Apakah penjelasan saya cukup bisa dimengerti mengenai sini? Sedangkan review lagi ya, yang pertama adalah prohibition, ada larangan. Yang kedua adalah caution di bawah. Yang ketiga adalah warning. Betul sekali. Next, I want you to make a group consist of 4 until 5 students. Jadi seperti biasa, kita akan bekerja dalam sebuah kelompok ya. Kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Then you identify these pictures with your friends in a group. Paham? Ya, jadi saya minta nanti mengidentifikasi mana nih yang prohibition, mana nih yang caution, mana nih yang warning. Begitu, do you understand? Yes. Silakan kalian memutar porsinya atau berkelompok berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Careful kalau bawa kursi berat, nanti kesandung. Oke, sudah. Is everyone in the group? Sudah dalam kelompok semuanya? Sekarang tanya jawab sama ask your friend about these pictures. Identify which one is prohibition, which one is caution and warning. Tanya jawab yuk. Silakan bertanya mana nih yang prohibition, mana nih yang caution, mana nih yang warning. Yuk. Start from you. Hai. Ya, ambil lagi.
Next, kamu boys. Ini boys apa? Yang mana yang prohibition menurut kamu? Yang motion? Dua. Yang ordinary. Sekarang ada arti dari gambar ini sama misalnya gambar yang ketiga berarti dilarang. Gambarnya penting sekali. Panggil tapi ada tidak. Yang bersama ada ya. Diskusikan sama kita. Have you all finished? Sudah selesai diskusinya? Sudah, coba ada ke sini. Everyone please pay attention here. Sekarang kita coba review bersama ya. Kita identifikasi bersama. Setelah di grup, kita identifikasi bersama. Please look at the first picture. Gambar nomor 1. What do you think it is? Apakah prohibition, caution, or warning? Warning. Tadi warning adalah apa? Peringatan. Kira-kira gambar nomor 1 isinya tentang apa sih? Tegangan listrik. Biasanya berhubungan dengan listrik ya. Biasanya menurut kalian kira-kira di mana? Kira-kira di sini. Di PLN, di bisa ya. Yang kedua, what do you think about this? Hotel. Kira-kira bisa ditemukan di mana? Mall. Oh, terus apa lagi? Dunia sama hotel. Oke, di hotel, betul ya. Yang ada lantainya yang habis dipel. Gitu. Artinya adalah wet floor. Lantai bahasa wet artinya adalah lantai. Wet artinya adalah bahasa yang pintar. Kalau floor, lantai. Yang ketiga nih apa? Prohibition, caution, atau warning? Prohibition ya, jelas sekali ada tanda disilang. Di sini artinya adalah larang. Nah, berarti ini artinya apa nih? Tidak boleh. Tidak boleh. Memotret. Biasanya ditemukan di mana? BO boleh, terus pom bensin, terus BO, terus apa lagi? Museum, betul. Museum juga ada. Di bioskop ya nggak boleh merekam ya di bioskop ya. Nah nih kalian kalau misalnya ke bioskop nonton film apa nih? Film kayak horor misalnya ya. Kita bikin SW misalnya direkam kayak gitu ya. Sebenarnya tidak boleh merekam di sana ya. Jadi hati-hati. Kemudian beberapa tempat juga tidak boleh direkam. Tempatnya di tindakan medis di rumah sakit itu tidak boleh juga. Misalnya lagi nyuntik orang direkam, lagi ngoperasi orang direkam juga ya. Nggak ada ya. Ya, misalnya apalagi di sungai, misalnya kamu rekam orang lagi mandi dulu, jangan ya. Boleh ya. Harusnya di sungai juga ada tanda dilarang. Apa kan? Apa? Nanti kena banjir, iya. Kena banjir. So, next. Masih dalam grup, still in a group. I want you to answer this questions ya, dan there are 5 questions di sini.
yang perlu kamu jawab based on your basic knowledge atau berdasarkan pengetahuan dasar kamu dulu. Kan kamu tadi sudah bisa menjawab ya, yang identifikasi itu. Kita mau menggunakan sign yang sama atau tanda yang sama untuk menjawab ini pertanyaan ini ya. Kira-kira identify yang mana yang prohibition, yang mana yang caution, mana yang warning seperti tadi. Kemudian where can you find this sign? Di mana kamu bisa menemukannya? Ya, FPPU itu apa fasilitnya gitu ya. Terus what does the sign mean? Artinya apa tanda tersebut? Seperti tadi. Kemudian 4 sama 5 adalah pengertian dari prohibition dan juga caution and warning. Do you understand? Yes. Can we do it now? Bisa dilakukan sekarang? Oke, saya akan bagikan kalian LKPD atau worksheet. Nanti kalian jawabnya di sini ya, di LKPD ini. Oke, silakan berputar lagi. Jangan lupa tulis namanya, write it down, write your name and your class ya. Anda panggil itu ya. Ya silakan mulai dikerjakan guys. Ya sudah dapat ya. Oke. Okay, you may start it now. Boleh dimulai dari sekarang. Diskusi sama temennya, yuk. Boleh bawa kamus. Boleh. Oh iya. Jawab ya yang ini lainnya silakan. Jangan ada yang terlewat ya.
Oke kalian silakan dicepetin ya mengerjakannya. Semuanya harus bisa berpikir. Aman Bun? Selesai? Have you all finished? Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan di stop dulu. Nah, nanti kita akan mencocokkan jawaban kamu, jawaban sementara kamu ini dengan apa yang sudah saya temukan atau saya sediakan nanti di akhir pembelajaran. Oke? Ya, kalau sudah silakan putar badannya saja ke depan. Putar badannya. Turn your body. Kalau tadi kamu sudah menuliskan jawaban sementara kamu, your temporary
answers. Yeah. Now, still in your group, do this with your friend in a group. Find a complete information about prohibition, caution, and also warning in your book and on the internet. Jadi kamu bisa pakai buku kamu, buku paket ya, atau buku cetaknya. Kemudian kamu juga bisa browsing di Google mengenai pengertian atau materi-materi yang ada di tentang prohibition, caution, and warning. Kemudian write them down on your worksheet. Saya akan berikan LKPD lagi, ya. Di sini nanti kamu menuliskan apa? Ini materinya, ya materinya yang sudah kamu temukan di buku dan di internet. You write them down on your worksheet. Do you understand? Yes. Silahkan saya bagikan lagi. Here. Oke, turn your body. Putar lagi badannya. Biar bisa bekerja sama dengan temannya. Is it? Yeah. Ya, nanti dicocokan nanti. Sekarang kamu cari materi dulu. Find the material about prohibition, caution, and warning. Boleh pakai handphone, boleh pakai buku. Semangat ya guys, semangat ya semua ya. Gimana? Any question? Ya cuman prohibition itu apa gitu ya? Seperti ini, prohibition itu apa? Ya, social functionnya itu apa saja? Contoh ya? Jangan lupa contohnya ya. Contoh dari prohibition itu apa? Contoh tandanya boleh satu saja, boleh lebih dari satu, dua atau tiga lebih bagus. Ya. Masing-masing cari, bagi tugasnya. Si A mencari prohibition, si B cari caution, si C cari warning, nanti disatukan gitu ya. Cari biar cepat selesai. Ada nyari contohnya juga. Tuh. Pakai HP boleh ya. Ya, lanjutin aja.
Jangan lupa dicari artinya ya. Artinya itu apa agar kamu paham, oke? Pahami artinya. Nah, cuma ditulis pakai bahasa Inggris aja, tapi kamu harus tahu artinya juga. Happy minutes? Yes. Sudah selesai? Ah. Ada yang belum? Sudah. Belum? Ya. Berapa? Masih ada belum? Belum? Masih belum selesai? Ini ada tambah 2 menit lagi ya. Nah, udah selesai kan 2 menit? Nah, udah selesai kan 2 menit lagi. Cukup ya waktunya kayaknya. Cukup. Sedikit lagi. Gimana? Apa?
Selesai ya? Selesai? Selesai. Di satu ya, yang ini ada depan. Siapa? Ya. Selesai. Happy finish? Sudah ya? Oke, silakan disimpan dulu. Ya, disimpan dulu jawaban kalian dan juga rangkuman materinya. Sekarang, now we are going to the next activity, and it is so interesting. Dan ini sangat menarik sekali. Saya harapkan ini ada physical movement atau body movement ya, atau pergerakan kalian. Karena everyone please listen up yang belakang. Oke, sudah? Ya, silakan diperhatikan. Instruksinya adalah I will divide you into two big groups. Ya, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar. Ya. Yang kelompok satu, the first group is number 1 until number 16. Ya, number 16 kan Haji nggak berangkat ya. Maka nomor 6 sampai nomor 16. Kemudian group 2 is number 17 until number 31. Oke, ya. Jadi saya akan membagikan kalian menjadi dua grup. Grup pertama adalah nomor 1 sampai 16. Grup kedua adalah 17 sampai 31. And every members in a group ya will get this card. Grup 1 akan mendapatkan the picture ya, gambar, kartu bergambar. Di sini ada campuran antara prohibition, caution dan juga warning. Kalian mendapat salah satu. Kemudian grup 2 akan mendapatkan keterangan dari gambar ini ya. Diacak, nanti kalian you have to match the two card that you got. Yang kamu dapatkan, kamu pasangkan dengan grup 1 dan grup 2 ya. Paham nggak? Sesuai dengan gambar yang di sini, kamu pasangkan dengan kalimat yang ada di sini. Do you understand? Oke, sekarang grup 1 di baris di depan sini, grup 2 baris di belakang. Hati-hati ada kamera. Kamera jangan ditutupin, oke? Silakan. Yo. Everyone, awas ada kamera, bro. Ya. Udah? Oh, ya saya ambil dulu. Apa masakan ini? Balik. Agak rapat biar nanti muat. Sini. Oke, sudah. Saya berikan kamu kartunya. Gampang. So, very easy. Everything is easy. Nothing is hard. That's okay. Yo, baris, guys, in line. One part. Silakan dilihat dulu kartu yang kamu dapatkan, terutama yang tulisan nih.
Yang gambar juga sama. Bukan berarti yang sana ada yang nyari, tetapi kamu juga harus mencocokkan ya, saling mencocokkan. Oke. Can you start now? Bisa mulai sekarang? Yes. Are you ready guys? Ready. Are you ready? Ready. Udah siap yakin? Yang sebelah sana udah siap? Udah siap ya? Udah siap? Lilin? Udah siap? Silakan yang di belakang maju ke depan dan mencari pasangan kartunya. Yuk. Ditunjukkan kartunya. Ya, lanjut. Ya, oke. Alam adalah pasangannya ke pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir. Lihatin ada kabel. Ya, oke, benar. Tadi pinggir-pinggir. Harus dapat pasangan semua karena kartunya pas. Ya, berjejer dengan teman berpasangannya. Kemudian tolong. Oke, everyone, listen up. Sudah dapat pasangannya semuanya? Tunjukkan kartu yang sudah kamu dapatkan. Tunjukkan dulu, tunjukkan saya cek. Tapi sebelumnya kamu cek dulu. You check your card. Apakah sudah benar atau belum? Kemudian artinya kira-kira apa nih? Nanti akan ada beberapa yang menunjukkan di depan sini. Ya, tunjukkan. Dulu. Warning itu pakai betul. Kamu tentukan juga apakah yang kamu dapat itu kartu caution, prohibition atau warning ya. Oke, betul. 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 Ya. Betul, yang sana. Oke, very good. Next, sebelah sini. Tunjukkan. Ya. Ya, betul. 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 Namanya ya. Yang akan presentasi adalah saya tunjuk ya. Siapa? Namanya? Cika. Cika sama temannya sini masuk depan. Sama siapa? Ya. Cuma di dekat sini. Teman-teman silakan dilihat. Please pay attention to your friends. Cika akan menyebutkan yang sudah didapatkan. Cek. It is prohibition sign. Tanda prohibition ya, larangan ya, betul. Artinya gambar ini apa, Cik? Tunjukkan gambarnya dulu, Cik, sama temennya. Itu ada gambar gugup ya, atau dot, kemudian ada di silang. Berarti artinya apa? Ya, no pet alone in this park. Artinya adalah dilarang membawa binatang peliharaan. Ya bisa kucing, bisa anjing, bisa apa ya yang peliharaan. Oke, very good. Silakan kembali. Yang di sebelah sini. Nai, di
gambarnya dulu Nay, tunjukin sama temennya kamu. Caution sign. Oh ya, tanda himbauan ya. Itu gambar apa sih Nay? Elevator itu apa? Lift. Ya betul, elevator itu adalah lift. Artinya dari caution itu adalah artinya apa tuh? Artinya apa? Use stair, berarti gunakan stair tangga karena elevatornya sedang dalam perbaikan. Very good ya. Kita sekali aja lah ya. Sekali aja ya. Nanti kita bisa ulangi di pertemuan berikutnya gitu ya. Silakan boleh dikumpulkan dulu yang gambar-gambar yang tulisan-tulisan. Oh bisa. Kumpulkan ya. Iya Pak. Kenapa? Sama Vina. Kenapa belum sama kamu? Tidur Oke, everyone, please sit down. Silakan duduk semuanya dan badannya silakan dari ke depan dulu. Ya. Saya akan menjelaskan tanda-tandanya sudah kamu dapatkan tadi. Ini sedikit aja lah ya. Kita ulas. Yang pertama, kamu bisa lihat di sini ada gambar handphone. Disiram artinya adalah do not use cell phone. Jadi tidak dilarang menggunakan handphone. Yang kedua yang bawah. Ini artinya no parking. Betul. Yang ketiga yang bawahnya adalah no parking. Tadi ada yang dapat no parking? Oke, ini tidak ada ya. No parking in this area atau dilarang parkir. Yang keempat adalah tanda seperti ini. Berarti apa nih? Stop atau restricted area, personal only. Nah, kalian pasti sering dengar atau baca tulisan ini nih. Selain staff dilarang masuk, gitu ya. Nah, ini restricted area, personnel only, gitu. Next yang bawah tadi sudah kita bahas adalah jaga jarak atau social distancing. Berikutnya yang bawah adalah yang seperti Naya tadi presentasikan adalah gunakan tangga karena liftnya atau elevatornya sedang dalam perbaikan. Yang ini nih, kami lihat gambar burung, ada tangan lagi kayak gini, berarti dilarang memberi makan, do not feed the animals. Yang ini tadi juga dipresentasikan sama Cika ya Cik, dilarang membawa binatang peliharaan. Terus yang bawahnya adalah do not walk on the grass. Apa nih? Dilarang menginjak rumput. Di luar negeri ini umum sekali ya tanda-tanda seperti ini. Apalagi rumput-rumput yang benar-benar dirawat itu tidak boleh diinjak ya. Atau di Indonesia pun juga sama, kan ada rumput-rumput yang harganya mahal tuh, ya kan? Itu kalau ada tanda seperti ini ya dilarang diinjak seperti itu. Yang berikutnya adalah face mask required in this area. Jadi gunakan masker di area ini. Next yang ini ada gambar anak kecil sama binatang peliharaan. Artinya adalah slow down kids and pets at play. Pelan-pelan karena ada anak dan binatang peliharaan yang sedang bermain di area itu. Berarti tanda ini ditujukan untuk siapa? Pelan-pelan gitu, betul apa berarti? Pengendara, betul, pengendara yang perjalanan. Yang ini ada gambar orang lain kesandung, ya. Watch your step, perhatikan langkahmu. Avoid injury atau hindari apa? Injury atau cedera, ya. Berikutnya yang tadi kita bahas juga ada warning, ini adalah venomous snake atau venom. Tahu venom? Venom itu adalah berbisa atau beracun, berbisa ya. Venomous snake, ular berbisa. Observe in this area, diobservasi atau diteliti di area ini. Yang terakhir ini gambar apa? Pom bensin atau pengisian bahan bakar ya. Maka keterangannya adalah fuel and fumes can explode and burn. No flame, jadi tidak boleh menyalakan korek api atau sesuatu yang bisa memancing api di dalam area atau di area tersebut. Gitu. Is it fun? Menyenangkan? Ya, kita ulangi lagi di pertemuan berikutnya ya untuk yang matching. Gitu. Very good. Next. Sekarang karena kalian tadi sudah menjawab pertanyaan yang
5 itu. Sekarang answer the reveal. Reveal the answer atau kita menguak jawaban yang betul itu seperti apa ya. Silakan dicocokkan dulu jawaban kalian ya, yang 5 nomor itu dengan jawabannya ada di sini. Jelas ya? Is it clear? Jelas. Gambar yang pertama adalah warning sign, betul? Jawaban kalian yang warning sign siapa? Angkat tangan. Kelompok mana ya jawabannya warning sign? Oh, semuanya warning sign. Betul ya? Tanda ini usually found on an area or things related to electricity. Jadi tanda ini berada di tempat yang berhubungan dengan kelistrikan. Betul? Betul. For example, untuk contohnya adalah electric substation atau di substation? Di gardu atau pos listrik, bawah ya. Sutet, tahu sutet? Sutet itu tower listriknya gede, itu namanya sutet di Jakarta kalau nggak salah ya. Atau electric fencing atau di pagar yang ada listriknya, pagar listrik ya. It is used to warn people a dangerous situation and can cause an injury or death. Jangan lupa, karena yang namanya warning itu memperingatkan seseorang karena bahaya tersebut bisa mengakibatkan kematian atau cacat fisik ya. Jadi untuk warn, memperingatkan orang-orang akan situasi yang berbahaya di area itu. Yang kedua adalah prohibition sign, betul? Betul. It is usually found on an area or place that has a private system. Yang sistemnya itu pribadi atau tidak boleh diketahui secara umum ya. Maka tidak boleh mengoper. Contohnya di hospital. What is hospital? Rumah sakit, museum, sosial, gas station, SPBU atau pom bensin gitu ya, betul. Betul nggak jawaban kalian? Sama nggak? Sama, ada yang SPBU juga. Tuh, tujuannya apa? Design is to forbid people to take a picture there. Ini adalah bertujuan untuk melarang orang-orang untuk mengambil gambar di area itu. Sama nggak? Sama, ada yang beda? Sama semua? Oke, very good. Jawabannya sama ya. Mungkin kalimatnya berbeda tapi intinya sama ya. Yang ketiga, tanda apa ini? Caution sign. Betul? Caution sign sama? Betul. Tujuannya adalah, aku pengertiannya dulu. It is usually found on a wet floor, di lantai yang basah. Sama? Sama ya. Atau lantai yang basah biasanya ditemukan di mana? Di mall, supermarket, minimarket, rumah sakit, terus lagi hotel dan sebagainya. Terus it can be at school, hospital, office, or any other public places. Ya, yang intinya ada lantainya ya. Kalau nggak ada lantainya ya nggak perlu dilintasi gitu. It is used to give people information for being careful because the floor is wet. Itu memperingatkan orang-orang atau menghimbau orang-orang agar berhati-hati melewati jalan atau lantai tersebut karena lantai tersebut basah. Sama semua atau ada yang beda? Sama, ada yang beda? Gak ada? Ada yang beda? Gak ada? Gak ada juga? Kamu nomornya? Gak ada kamu? Tidak ada? Ini? Tidak ada juga? Oke, next. Saya akan menjelaskan. I'm going to explain the material. Sekarang materinya dibuka. Materinya dibuka. Tadi yang kamu tulis ya, kamu cari itu kan materinya. Yang kedua. Yang LKPD yang kedua. Sudah? Kita mulai dari prohibition dulu. Silakan dilihat di papan tulis on the screen. Prohibition is a word or sentence used to express prohibition in English. Social function apa? To rule or regulate that prohibits a person from doing an action either for or without reason. Jadi prohibition ya tujuannya adalah untuk melarang gitu ya, melarang orang melakukan sesuatu yang berbahaya di area itu. Yang B, silakan lihat caution. Caution is a short and simple information in the form of signs and usually placed in a strategic place. Jadi bentuknya bisa informasi singkat atau
gambar, begitu ya, yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis untuk apa? Untuk avoid danger or reduce risk by someone in that area. Untuk menghindari danger atau bahaya atau reduce risk, mengurangi resiko di area tersebut. Gitu. Yang ketiga, warning. Nah, ini warning ya. Warning is a sentence posted in certain places to attract the reader's attention, untuk meminta perhatian orang-orang, karena untuk memperingatkan seseorang akan bahaya tertentu, the danger in that area which has a higher level of risk, yang mempunyai resiko tinggi. Contohnya adalah kematian atau cacat fisik permanen dan sebagainya ya. Kalau ada tanda warning, sepatutnya kamu benar-benar harus mematuhi itu. Do you understand? Next. Sekarang contoh-contoh dari prohibition. Ada secara verbal, kamu bisa melarang seseorang secara verbal atau secara ucapan. Bisa juga secara tanda ya. Contohnya adalah don't touch me. Apa niatnya don't touch me? Ya, jangan sentuh aku. Yang kedua adalah don't cry. Jangan menangis. Don't come late. Don't come late. Jangan datang terlambat. Don't step in the grass. Tadi sama ya, jangan menginjak rumput. Contohnya ada lagi yang pakai ing, pasti pakainya no. No smoking, no parking. Terus apa? No feeding, no littering, no fishing, no tipping dan sebagainya. Atau pakainya must atau must not ya, must not ya. Contohnya adalah you must not feed the animal at the zoo. Kamu dilarang. Must not artinya adalah dilarang. Dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Ocean, hot liquid. Apa itu liquid? Cairan panas. Highly inflammable, artinya adalah mudah terbakar. Try not to toss junk in can of oil. Jadi jangan membuang sampah di can atau di tempat sampah. Di tempat sampahnya di toilet maksudnya. Kan di toilet bisa tempat sampah. Nah, toss junk itu jangan dibuang di situ. Dangerous ice atau es yang berbahaya, biasanya di luar negeri ada ya yang ada musim dinginnya. Warning, high voltage tadi apa ya artinya? Tegangan tinggi. Do not watch welding in progress. Jangan melihat atau menonton welding, pembangunan di area dalam proses di sini. Eye protection, berarti lindungi mata. Sejauh ini paham? Gampang lah ya untuk materi ini ya, karena udah belajar lagi di buku atau di internet. Next, each individual find a sign can be prohibition, caution or warning in the book or on the internet, then write some description about the sign. Jadi saya akan membagikan ini karena kamu sekarang berarti tadi kan sudah berkelompok ya. Sekarang tugasnya adalah individu untuk membuat deskripsi dari tanda. Jadi kamu diminta untuk mencari tanda dulu, mencari sebuah tanda, kemudian menuliskan deskripsi seperti contoh yang tadi. Nah, contohnya seperti ini tadi. Do you understand? Ya, Ais, Diana, Nur Istiqomah, Ananda Pangestu, Arlin, Rizky siapa? Rizky, Masud, Haji, Amirul, Sika, Nur Inayah mana? Tiara, Tian Edith, Ayu Agustina, Juneta ya? Luneta. Pak Ed,
Amelia. Amelia tolong mana? Desi. Oh iya. Panas banget ya di luar. Alhamdulillah. Coba. Maida. Maida tolong. Sabra. Sabra tolong. Lilin. Lilin. Anaira. Malen. Gadis. Oh, warnanya lagi. Ini gambar. Noviana. Noviana. Jahat. Jahat. Tolong wajar lembar. Bumang. Ya, silakan ditulis deskripsinya sekarang. Bang. Itu sekarang yuk. Tulis balik, Pak. Iya, yang kemarin kan. Ini Inggris ya, bahasa Inggrisnya ya. Pilih gambarnya nyari di Google boleh. Ya. Jangan lupa namanya.
your work in front of the class. Siapa yang akan mempresentasikan pekerjaannya? Siapa? Naya. Oh ya. Ayo, silakan maju Naya. Nah, Naira mau mempresentasikan pekerjaannya. Silakan Naya. Everyone, please listen up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep applause. Kedua, ada lagi yang mau presentasi? Oh ya, Restu. Boleh yuk, Restu. Very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan tuh hasilnya. Good morning, guys. Good morning. My name is Hasan Rajat. I'm good person my work. It is a warning sign. It is usually found in laboratory to tell someone to be careful because there is a danger that contains chemical substances or substances that originate from the organism which are dangerous to human. Ini adalah tanda peringatan. Biasanya dijumpai di laboratorium untuk memberitahu seseorang untuk berhati-hati karena ada bahaya yang mengandung zat kimia atau zat yang berasal dari organisme yang menimbulkan ancaman bagi manusia. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Oke, thank you so much ya buat yang sudah presentasi. Ada Mai sama Restu. Nah, yang nanti yang lainnya kalau ada waktu bisa juga mempresentasikan hasilnya di depan sini ya. Kalau kalian berkenan seperti itu. Next, I want to give you an assessment, tapi dikerjakannya di rumah untuk PR ya. Untuk PR penugasan adalah do the assessment. Nanti kalian access our website ya, school website and do the assignment in chapter 3. Tugas 3 nanti. Kemudian tulis 3 tentang prohibition, caution and warning. Jadi di rumah nanti kamu mengerjakan kuis 3 yang ada di website itu web sekolah ya. Untuk mengerjakan yang prohibition, caution and warning. Do you understand? Any question? Ada pertanyaan? No question. Oke, kita bahas di pertemuan berikutnya. Next. Nah ini, karena kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. But before that, I want you to sing. Jadi bersama-sama ya. Udah pada tahu lagu yang kalau kau suka hati tepuk tangan? Tahu? Tahu. Nah kita akan nyanyi dalam bahasa Inggris. Are you ready, kids? Are you ready, kids? Oke, kita putar dulu ya. Boleh, gerak-gerak boleh. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, yeah, you really
menyenangkan? Ya. Senang ya? Perlu kita mengulanginya lagi di pertemuan berikutnya? Oke. Ada lagi selain matching? Nyanyi tadi. Perlu nyanyi lagi besok-besok? Sambil joget nggak? Bener loh ya? Bener ya? Apakah tadi adakah kegiatan yang dirasa sulit untuk hari ini? Tidak ada. Apakah membuat sebuah tanda dan deskripsinya sulit? Tidak ya. Mungkin ada yang menganggap tidak sulit, ada yang juga lumayan sulit nih Pak, gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita namanya juga lagi belajar kan ya. Sedikit-sedikit pasti kita akan bisa. Oke? So, is there any question so far about the material? Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tidak ada. Dari skala 1 sampai 10, menurut kalian pemahaman kamu mengenai prohibition, caution, and warning berapa? 9. Bagus. Ada yang 8? Ada yang 8? Ada ya, mungkin ada 8 ya. Oke, ada 8. Ada yang mungkin di bawah 8 juga. Tapi sudah bagus ya, rata-rata udah 9 nilainya. Very good. Oke. So, saya terima kasih sekali untuk hari ini. And thank you so much for today. Kita akan ketemu lagi di hari apa? Selasa ya? On Tuesday, apa lagu? Oh, on Wednesday next week. So thank you so much for being a good student, sudah menjadi anak-anak yang baik di pelajaran bahasa Inggris kali ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi